Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Isdihari Firdausa dengan NIM 220111196. Saya Serli Nur Alia dengan NIM 22011079. Saya Yodi Kasinda dengan NIM 220111411. Apa itu gangguan psikologis? Gangguan psikologis merupakan kondisi seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku, pikiran, hingga emosi yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis gangguan psikologis yaitu adalah Post-Traumatic Stress Disorder atau yang biasanya dikenal dengan PTSD. PTSD merupakan salah satu kondisi gangguan mental atau stres pasca trauma yang dialami seseorang setelah terjadinya kejadian traumatis seperti kecelakaan, peperangan, ataupun kehilangan seseorang dengan memiliki gejala seperti mimpi buruk atau kenangan menyedihkan terkait dengan trauma yang telah dialaminya. Di dalam PTSD terdapat 3 gejala pokok. Yang pertama adalah re-experiencing, yang dimana penderitanya dapat mengingat kembali kejadian traumatis. Yang kedua adalah avoidance, di mana penderitanya menghindari sesuatu yang mengingatkan ia dengan kejadian traumatis. Yang ketiga adalah arousal, yang dimana penderitanya dapat merasa cemas dan mudah kaget, serta memandang hal-hal yang seharusnya biasa saja dianggap sebagai ancaman bagi penderitanya. Gejala-gejala tersebut dapat terjadi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun pasca kejadian traumatis tersebut dialami. Cara mengatasi PTSD ini yang pertama bisa dilakukan dengan terapi, mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter. Yang ketiga dapat berkonsultasi dengan psikolog, dan yang keempat adalah dapat diberikan dukungan oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Jika dilihat dari gejala pertama, yaitu re-experiencing, maka dapat dihubungkan dengan teori memori, yaitu memory trace decay, atau biasa dikenal dengan pemudaran memori. Dalam teori ini, jika memori yang masuk tidak digunakan kembali atau diingat kembali, maka memori tersebut akan hilang atau pudar. Akan tetapi, dalam teori ini, seseorang dapat mengingat kembali ingatan yang mereka anggap sudah mereka lupakan. Hal ini dapat dihubungkan dengan gejala re-experiencing atau mengingat kembali kejadian traumatis. Serta PTSD juga terjadi beberapa waktu setelah kejadian traumatis itu terjadi. Keterlambatan perkembangan. Keterlambatan perkembangan merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami keterlambatan atau kecepatan yang lebih lambat dalam mencapai tonggak perkembangan yang diharapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Keterlambatan perkembangan ini dapat terjadi pada berbagai area, seperti pada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga perkembangan emosional. Pada anak-anak, keterlambatan perkembangan ini dapat terlihat dalam berbagai cara. Misalnya, seorang anak mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mereka belajar berjalan, belajar berbicara, belajar berinteraksi sosial, dan juga belajar untuk mencapai keterampilan kognitif, seperti membaca dan juga menulis. Keterlambatan perkembangan ini juga bisa terjadi pada masa remaja dan juga dewasa muda, yang dapat memengaruhi aspek seperti kematangan sosial, emosional, dan juga karir. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan perkembangan ini ada beberapa hal, seperti ada faktor genetik, faktor lingkungan, gangguan kesehatan, dan juga gangguan perkembangan. Pada faktor genetik dapat memainkan peran penting dalam keterlambatan perkembangan. Contohnya pada beberapa kondisi genetik seperti sindrom Down, gangguan spektrum autis, kelainan perkembangan intelektual, dan juga gangguan genetik lainnya dapat menyebabkan keterlambatan dalam berbagai aspek perkembangan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti kurangnya stimulasi yang memadai, ketidakstabilan keluarga, paparan terhadap kekerasan dan juga trauma, kekurangan gizi, dan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai dapat mempengaruhi perkembangan anak secara negatif. Nah, ketiga ada gangguan kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan tertentu dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan. Misalnya pada gangguan pendengaran atau penglihatan yang tidak terdiagnosis atau tidak diobati dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk mempelajari keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Selanjutnya, gangguan neurologis seperti cerebral palsy, epilepsi, ataupun tumor otak juga dapat mempengaruhi perkembangan motorik dan juga kognitif. Yang keempat, ada gangguan perkembangan. Beberapa gangguan perkembangan seperti gangguan bahasa, gangguan spektrum autis, gangguan perkembangan motorik, dan gangguan belajar seperti disleksia, itu semua dapat menyebabkan keterlambatan dalam area tertentu. Keterlambatan perkembangan ini dapat terkait dengan beberapa teori. Seperti contohnya yang pertama ada teori Piaget tentang perkembangan kognitif.
Menurut teori Piaget, anak-anak melewati serangkaian tahap perkembangan kognitif yang melibatkan kemampuan mereka untuk berpikir, memahami, dan mengorganisir informasi. Keterlambatan perkembangan kognitif dapat terjadi jika anak mengalami hambatan dalam mencapai tahap-tahap tersebut dengan tepat. Yang kedua, ada teori psikososial Erikson. Teori Erikson ini menyajikan serangkaian tahap perkembangan psikososial yang terjadi sepanjang siklus kehidupan. Keterlambatan perkembangan ini pada tahap-tahap ini dapat mempengaruhi perkembangan identitas seperti otonomi, inisiatif, dan juga kompetensi individu. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian sendiri merupakan kondisi seseorang yang menderita sindrom identitas. Maknanya yaitu kurangnya keutuhan persepsi diri dalam diri individu. Salah satu gangguannya yaitu gangguan kepribadian ambang atau bernilai personality disorder. Merupakan salah satu gangguan kepribadian yang banyak ditemui dalam praktik layanan psikiatri maupun psikologi. Disebut sebagai kepribadian ambang karena individu dengan gangguan ini tidak memenuhi kriteria neurosis maupun psikiatris, sehingga dianggap berada di antara dua kondisi tersebut. Karakteristik utama dari gangguan kepribadian ambang adalah adanya pola yang menetap keterkaitan ketidakstabilan dan impulsivitas. Ketidakstabilan tersebut mencakup ketidakstabilan emosi, proses kognitif, serta ketidakstabilan dalam relasi yang dimiliki. Impulsivitas yang dimaksud adalah rendahnya kontrol terhadap respon perilaku dari berbagai situasi sehingga mengarah pada munculnya konflik dalam diri serta dalam lingkungan itu sendiri. Terdapat beberapa karakteristik lainnya yang dimiliki individu dengan gangguan kepribadian ambang. Pertama adalah disregulasi emosi dan ketidakstabilan emosi yang ditandai dengan merasakan emosi seperti marah, sedih, kecemasan, ketakutan yang intens, sekaligus mudah berubah-ubah. Kedua adalah mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal, yaitu seringkali mengalami konflik dapat menjadi ketergantungan pada pasangan. Impulsivitas dan disregulasi emosi yang dimiliki seringkali dapat menimbulkan kerentanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan sosial, sehingga ada kemungkinan untuk terlibat dalam sistem hukum. Beberapa kasus penyakit ini dapat ditemukan di penjara, baik tahanan laki-laki maupun pada perempuan. Terdapat beberapa gejala gangguan kepribadian ambang. Yang pertama yaitu gangguan pemahaman identitas, kedua tidak berpikir panjang, ketiga reaksi emosi yang intens dan sulit untuk terkontrol, keempat melakukan atau berperilaku yang membahayakan diri atau merusak diri sendiri. Kelima, sulit berinteraksi normal dengan orang lain ataupun suatu kelompok. 6, umumnya terdapat depresi, kecemasan berlebihan, kemarahan, tidak pada tempatnya, dan penyalahgunaan obat-obat. Pengidap dengan penyakit ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap penolakan atau kritik. Seperti gangguan kesehatan lainnya, penyebab gangguan kepribadian ambang sendiri tidak sepenuhnya diketahui. Selain faktor lingkungan seperti riwayat pelecehan atau penelantaran saat kecil. Gangguan ini dapat dipicu oleh kelainan genetik atau kelainan otak. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder merupakan salah satu dari berbagai kategori gangguan kepribadian. Perkembangan dari gangguan kepribadian ambang dipengaruhi oleh interaksi antar faktor genetik, neurobiologis, serta psikososial. Impulsivitas dan ketidakstabilan merupakan salah satu sifat bawaan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam regulasi emosi. Kedua aspek ini kemudian berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungan yang beresiko, seperti penelantaran atau kekerasan oleh orang tua, dan akhirnya memicu perkembangan gangguan. Nah, gangguan kepribadian ambang ini berkaitan dengan teori emosi, dikarenakan orang yang mengalami gangguan ini tidak bisa menstabilkan pada area emosinya, karena emosinya sering berubah-ubah, terkadang senang, sedih, marah, hampa, dan lain-lain. Masalah interaksi sosial. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun masih belum juga cukup matang untuk dikatakan sebagai orang dewasa. Remaja sedang mencari pola hidup yang sesuai baginya. Dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak bahaya atau masalah. Kesalahan yang ditimbulkan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat pada remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya.
Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih masa mencari identitas. Kesalahan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Kartini Kartono juga berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain yaitu: pertama, anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. Kedua, yaitu kebutuhan fisik maupun psikis. Anak-anak remaja yang tidak terpenuhi keinginan atau harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapatkan kompensasinya. Ketiga, anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Mereka tidak biasanya dengan disiplin dan kontrol diri yang baik. Selanjutnya itu adalah cara mengatasi kenakalan remaja. Untuk mengatasi kenakalan remaja terdapat 3 tindakan. Yang pertama itu preventif, represif, dan tindakan kuratif dan rehabilitasi. Dalam tindakan preventif, terdapat usaha untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja. Yang pertama yaitu mengenal dan mengetahui ciri-ciri secara umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan yang dialami oleh para remaja. Dan untuk usaha pembinaan remaja dapat dilakukan dengan cara menguatkan mental remaja agar dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan mental dan kepribadian melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etiket. Yang ketiga, memberikan motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah tindakan represif, yaitu dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kenakalan remaja yang diharapkan agar mereka jera dengan perbuatan yang mereka buat. Terakhir yaitu adalah tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah perilaku pelanggar remaja dengan memberikan pendidikan lagi. Contohnya seperti remaja bisa melakukan kegiatan positif, misal berolahraga, melukis, membuat karya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, remaja dapat memilih lingkungan yang baik, dan peran orang tua di sini sangat penting karena orang tua bisa memberikan arahan yang lebih baik lagi. Kenakalan remaja juga berhubungan dengan beberapa teori, yaitu yang pertama ada teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut teori ini, remaja berada dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut dengan tahap operasional formal. Pada tahap ini, remaja mampu berpikir abstrak, membentuk hipotesis, dan juga melakukan pemikiran deduktif. Selanjutnya, kenakalan remaja dapat terjadi karena eksplorasi identitas, mencoba hal baru, ataupun mencoba memahami norma sosial melalui pengalaman. Teori yang kedua yaitu teori sosial Albert Bandura. Teori ini menekankan peran penting pengaruh sosial dalam perilaku. Kenakalan remaja dapat terjadi melalui proses pemodelan, di mana remaja meniru perilaku negatif dari orang lain seperti teman sebaya, tokoh media, ataupun anggota keluarga yang terlibat dalam perilaku kenakalan.